Apa yang dimaksud dengan minimasi limbah? Ini menurut UNEP dan ISWA 2002 ya. UNEP itu organisasi PBB yang mengatur masalah lingkungan. Minimasi limbah merupakan suatu gambaran mengenai pengurangan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan termasuk pula pengurangan bahan baku serta daur ulang limbah. Jadi jelas ya, kata kuncinya adalah pengurangan limbah ke TPA termasuk pengurangan bahan baku dan daur ulang limbah. Jadi tidak hanya limbah yang terbentuk saja, tapi juga dari pengurangan bahan baku. Kemudian menurut OECD tahun 2000, minimasi limbah merupakan suatu kegiatan pencegahan dan pengurangan pada bahan untuk meningkatkan kualitas dari limbah akhir yang dihasilkan dari berbagai proses yang berlangsung sampai dengan tempat pembuangan akhir. Jadi di sini kata kuncinya adalah meningkatkan kualitas dari limbah akhir. Ya nanti kan caranya banyak. Apakah memang dengan biasanya kan air limbah yang baru keluar dari proses produksi itu pasti kadar-kadar parameternya itu tidak memenuhi standar. Makanya nanti ada instalasi untuk mengolah limbah sehingga kualitas limbah itu menjadi lebih baik. Kemudian ujung-ujungnya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah cara meminimasi limbah. Caranya adalah yang pertama dengan mengklasifikasikan limbah berdasarkan kelompok sehingga dapat diolah dengan cara yang sama. Seperti yang kita ketahui ya, kotak sampah, yang tempat-tempat sampah itu kan sudah dibagi-bagi tuh. Ada nih sampah kaleng, ini sampah kertas, sampai tisu, organik, anorganik. Kenapa itu diklasifikasikan sih? Ketika dia sudah dikelompokkan dengan kelompok yang sama, itu akan lebih mudah untuk mengolahnya, gitu kan. Sampah kertas ya udah langsung nanti diangkut ke tempat penyortir kertas seperti itu. Sampah kaleng seperti itu juga. Tapi kalau ketika itu bercampur semua, yang terjadi adalah malah tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya kertas tercampur dengan sampah limbah rumah tangga yang basah dan sebagainya, malah tidak akan memiliki nilai lagi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemisahan limbah, di mana limbah yang tidak berbahaya dapat dibuang dengan cara yang aman. Ya, jadi misalnya limbah-limbah domestik seperti potongan akar sayur, kulit buah-buahan, ya, kulit kacang dan sebagainya itu kan masih tergolong organik dan masih bisa dibuang dengan cara yang aman. Berbeda dengan ketika kita buang baterai habis gitu ya, kaleng dan sebagainya, atau logam-logam, pecahan, misalnya pecahan termometer raksa. Nah itu kan termasuk limbah yang nanti pembuangannya tidak bisa sembarangan. Atau limbah rumah sakit ya, spet, jarum suntik dan sebagainya. Kemudian penyimpanan yang aman, dan kemudian adalah pengolahan untuk mengurangi sifat patogen yang terkandung pada limbah. Hal ini misalnya pada limbah rumah sakit gitu ya, eh, apa eh, bahan habis pakai dari proses operasi, misalnya operasi penyakit berbahaya dan sebagainya, atau misalnya limbah-limbah dari laboratorium mikrobiologi di mana di situ menggunakan mikroba patogen. Nah itu tidak bisa serta-merta kita hanya langsung membuang ke tong sampah biasa. Biasa harus disterilkan dulu dengan proses sterilisasi sehingga mikrobanya mati, baru kemudian bisa dibuang ya ke tempat pembuangan umum. Kemudian hierarki prioritas manajemen limbah, eliminasi limbah. Eliminasi itu apa? Berarti menghilangkan limbah sama sekali gitu ya. Kemudian minimasi itu mengurangi. Kemudian recycle, daur ulang, reuse, penggunaan kembali, recovery juga ada bedanya recovery dengan reuse. Nanti coba lebih dipahami lagi apa beda recycle, reuse, and recovery. Kemudian sepertinya sudah di manajemen lingkungan ini harusnya sudah paham gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan, dan yang terakhir adalah pembuangan residu. Jadi ini hierarki dari manajemen limbah.
eh, peluang mengurangi bahan baku yang akan menimbulkan limbah. Apa saja eh, metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahan baku yang akan menimbulkan limbah? Yang pertama adalah meningkatkan operasional seperti good housekeeping, penanganan bahan, perawatan sarana dan prasarana. Seperti saya katakan sebelumnya, good housekeeping itu adalah tata cara eh, berkegiatan atau berproduksi dengan benar. Misalnya tidak terburu-buru, tidak ceroboh dan sebagainya. Ketika kita ceroboh pasti akan menimbulkan kesalahan, berdampak kepada rusaknya bahan baku, produk dan sebagainya yang akan menimbulkan limbah. Penanganan bahan, kemudian perawatan sarana dan prasarana. Kok bisa perawatan sarana dan prasarana mengenai limbah? Karena misalnya seperti ini, di pabrik saya pernah ya setiap kali cerita anak magang, Bu, pabriknya hari itu berhenti. Kenapa? Karena alatnya rusak. Nah, kenapa alatnya rusak? Ya sudah lama, peralatannya sudah lama tidak diservis dan sebagainya. Nah, misalnya alat pengepresan CPU tidak diperhatikan gitu ya, sehingga nanti alatnya macet. Nah, ketika alatnya macet, apa yang terjadi? Produksi tidak bisa berjalan. Produksi tidak berjalan, bahan baku tertahan. Ini namanya bahan baku pertanian, agroindustri itu kan sifatnya mudah rusak. Ketika uh, misalnya tandan buah segar itu tertunda selama beberapa jam, tentu saja kualitas dari sawit itu akan menurun dan itu akan berdampak pada kualitas minyak atau CPO yang dihasilkan. Nah, itu kenapa di sini masuklah aspek perawatan sarana dan prasarana. Harusnya mesin dan peralatan itu sudah secara berkala ada jadwal perawatannya atau jadwal penggantiannya. Kalau tidak, ya itu tadi akan menimbulkan limbah. Ya, sawit yang rusak ya tidak dapat digunakan dan jadi limbah. Kemudian merubah formulasi produk yang tidak menimbulkan limbah yang berbahaya. Seperti saya katakan tadi, dari pemilihan bahan baku itu sudah dipilih yang tidak mengandung B3 atau bahan beracun berbahaya. Kemudian penggunaan bahan baku yang aman ya sama prinsipnya. Kemudian penggunaan teknologi proses dan fasilitas yang aman, pengawasan, pengontrolan dan penghitungan limbah, kemudian daur ulang limbah.